Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, Kicamania, Morebatu Mania, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menaikkan emosi burung murai batu kita ya. Sekedar mengingatkan ke teman-teman bahwa sudah ada pembahasan yang kita buatkan tentang permasalahan murai batu. Teman-teman bisa cek di bawah video ini, di situ ada deskripsi dan linknya juga ya. Jadi teman-teman tinggal pilih di situ video apa saja ya. Ya barangkali ada video yang membahas tentang permasalahan yang sedang teman-teman hadapi dengan murai batunya di rumah, gitu ya. Tetapi kita pun akan terus membuatkan video-video lain tentang permasalahan murai batu. Entah itu murai batu yang hanya untuk gacoran di rumah, kemudian murai batu untuk kita ternak nantinya, kemudian murai batu untuk nantinya kita bawa ke gantangan. Nah, di situ ya. Jadi, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di sini ya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan ketika kita buatkan video terbaru. Nah, itu ya teman-teman. Jadi seperti kita ketahui bahwa murai batu itu adalah hewan teritorial ya. Dia harus melakukan pertarungan, entah hanya dengan cuma adu kualitas suara atau bahkan dengan harus beradu fisik. Nah, di sini diperlukan adalah mental, emosi, kemudian adalah fighter atau keberanian dia dalam bertarung. Ya. Dari tiga hal tersebut, yaitu mental, emosi, dan fighter, itu hampir sama ya. Tetapi kalau kita cermati dengan benar-benar, itu berbeda dan ini memiliki fungsi masing-masing. Ya. Dan tentang fighter, kemudian mental, kita akan bahas di video lain agar nantinya ini videonya nggak terlalu panjang, tuh ya. Dan di sini kita akan fokus ke emosi dulu, agar kita dalam menyimak pembahasan itu kita mudah dalam memahaminya, kemudian kita memasukkan ke logika kita masing-masing. Maka seperti biasa kita akan buatkan gambaran contoh. Nah, seperti itu ya. Misalkan saja kalau teman-teman itu sedang emosi ke orang lain, ke temen ya, atau bahkan ke juri. Nah, mungkin pas lomba karena tidak puas dengan penilaian yang diberikan dengan juri dan korlap. Nah, di situ teman-teman emosi. Ya, itu ya. Nah, di situ teman-teman yang rasakan di dalam badan teman-teman itu apa? Coba teman-teman, ketika teman-teman itu emosi, kalian merasakan apa di dalam tubuh ini? Apakah geli? Ya. Jadi geli-geli pengen ketawa gitu. Kemudian apakah adem ataupun bahkan panas? Ayo teman-teman coba rasakan dulu, diingat-ingat dulu itu. Ya. Nah, tentunya adalah panas ya teman-teman. Jadi kita merasakan panas gerah gitu ya di dalam tubuh kita itu ya. Ada yang sampai merah mukanya, oh ya. Kemudian telinga itu juga panas, merah panas gitu ya. Nah, itu wajar gitu ya. Jadi kenapa kok emosi ditandai dengan badan itu terasa panas gitu ya? Ini karena sistem metabolisme kita itu meningkat. Jadi berputarnya itu semakin cepat. Nah, ini mengakibatkan yang namanya adalah naiknya suhu tubuh. Jadi wajar tubuh kita ketika kita emosi itu kita merasa gerah, panas ya. Kita pengennya aduh, pokoknya nggak karuan lah. Namanya juga emosi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini si Om kok malah curhat ya. Kok malah kayak psikiater aja gitu ya, begini ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang berpikiran seperti itu gitu loh ya. Jadi inilah trik saya gitu ya. Trik saya agar setiap pemahaman itu bisa dengan mudah dimengerti.
kemudian dimasukkan ke logika kita masing-masing dari semua penyimak video ini. Entah itu sudah mungkin disebut suhu ya, karena sudah bermain murai batu itu sudah terlalu lama itu ya, atau bahkan teman-teman yang baru main-main dengan murai batu ya, ini mungkin beli baru gitu ya, yang sebelumnya mungkin suka lovebird gitu ya, karena mungkin gantangan lovebird sepi kita pindah ke murai batu. Nah ini kan tentunya juga harus diberikan pemahaman dengan mudah. Nah itu tujuan saya gitu ya, dan itu adalah keinginan saya tuh, agar semua penyimak video ini menjadi pinter ya. Bisa dengan mudah kita menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan ketika kita merawat murai batu di rumah. Nah itu ya teman-teman. Dan setelah kita memahami dari perumpamaan tersebut, otomatis dengan sendirinya kita itu akan tahu bagaimana sih cara menaikkan emosi burung murai batu. Ya karena kita tadi sudah menyimak pembahasan, kita sudah menyimak perumpamaan. Nah di situ ya. Jadi kita tentukan rawatan akan kita berikan di dua pola, yaitu pola rawatan harian dan pola rawatan settingan lomba ya. Nah untuk pola rawatan di rumah, yaitu yang pertama kita berikan embun itu turun ya, yang biasanya diberikan pengembunan itu setiap hari. Nah ini kita turunkan menjadi 6, 5, 4 atau 3, bahkan sama sekali tidak diembun. Loh kenapa toh burung kok tidak boleh diembun? Kan itu bagus. Nah dalam hal ini kita akan menaikkan emosi dia. Jadi pengembunan itu pasti kalau tidak pagi ya malam. Kan ada tuh yang pengembunan malam. Nah itu kan ada ya. Nah di situ terjadi bahwa udara ataupun suhu di sekitar burung tersebut itu adem ya. Jadi ini akan berpengaruh ke badan tubuh murai batu, itu juga ikut adem. Nah seperti itu ya. Nah ini kan mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu mandinya juga turun, karena ini berakibat adalah menurunkan sistem metabolisme dia itu ya. Jadi harus turun. Yang biasanya diberikan mandi itu 4 atau 5 atau 3 dalam 1 minggu. Nah ini bisa dikurangi ya. Kemudian kalaupun diberikan pemandian, ini bagusnya kalau kita sedang treatment untuk menaikkan emosi, ini pemandian diberikan sebelum penjemuran ya. Jadi kita redam emosinya. Tapi setelah itu kita naikkan lagi. Dengan apa? Ya itu penjemuran gitu ya. Mungkin dengan mandi, karena murai batu saya itu banyak kutunya Dia kotor bulu-bulunya biar bersih gitu ya. Ya itu juga nggak apa-apa, masuk akal juga gitu kalau diberikan pemandian. Tetapi setelah itu kita berikan penjemuran, kita naikkan lagi sistem metabolisme dia agar semakin naik lagi suhu tubuh dia ya. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jemurnya itu naik. Jadi yang biasanya cuma 4 kali dalam 1 minggu, ini bisa dinaikkan ya. Nah seperti itu. Jadi jemur ini wajib naik. Kemudian untuk yang keempat adalah umbar, itu juga karena kita naikkan di situ, karena di situ olahraga ya. Kita bayangkan kalau kita olahraga itu badan kita itu akan terasa panas ya. Walaupun kita olahraganya di dalam ruangan, itu yang kita rasakan juga gerah, berkeringat. Ya karena apa? Ya sistem metabolisme dia itu naik gitu ya. Jadi badan kita yang di dalam itu pencernaan, sistem metabolisme kita itu sedang meningkat di situ. Jadi wajar ini juga akan menaikkan suhu tubuh kita gitu ya ketika olahraga walaupun di dalam ruangan gitu ya. Kemudian untuk sauna, entah itu sauna kerodong kering, burung kering, kerodong basah, burung kering, ataupun kerodong kering, burung basah. Nah semuanya itu mempunyai satu tujuan, yaitu apa? Menaikkan suhu tubuh burung murai batu. Dengan cara apa? Menaikkan
tingkat sistem metabolisme dia. Nah, ini cocok untuk yang mungkin berlemak, untuk yang over birahi. Nah, ini cocok ya. Begitu juga akan cocok ketika kita melakukan treatment untuk menaikkan emosi burung murai batu ya. Kemudian yang keenam yaitu pemasteran. Pemasteran kita bisa berikan ya, karena pemasteran sifatnya adalah menaikkan emosi dia ya, untuk membesarkan emosi dia. Alangkah baiknya pemasteran itu diberikan dengan burung-burung yang kecil ini untuk melatih mental dia gitu ya, bahwa oh saya itu berkuasa di sini, saya itu merasa lebih besar. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh yaitu kita berikan adalah full kerodong ya, jangan sering diablak, jangan sering dibuka-buka gitu ya. Karena apa? Pengerodongan akan menstabilkan suhu yang ada di dalam kerodong gitu ya. Jadi suhunya itu stabil, suhunya akan terus naik di situ. Paham nggak teman-teman? Jadi karena ini dibatasi oleh kerodong itu ya, suhu yang naik di dalam kerodong itu akan susah menurun. Karena apa? Ya ada pembatas dari ruangan di dalam kerodong dan di luar kerodong. Pembatasnya ya tentu adalah kain. Nah, ini kan juga beralasan ya teman-teman ya. Nah, itu untuk rawatan ketika di rumah. Dan untuk rawatan atau settingan ketika kita di gantangan, nah tentunya kita harus kenali dulu murai batu kita masing-masing ya. Karena karakter murai batu satu dengan yang lain itu berbeda-beda di situ ya. Kita kenali dulu bahwa emosinya itu akan muncul ketika kita pas sampai di gantangan, itu harus mendekat atau menjauh dengan keramaian. Nah, dari situ kita harus mengenal karakter burung kita masing-masing. Jangan mengenal burung orang lain karena belum tentu ini sama ya. Jadi kita bisa tentukan kita harus menjauh atau mendekat dengan keramaian gitu. Kemudian kalau ternyata kok belum muncul, kita bisa jemur tipis ya, tipis saja, jangan kelamaan gitu ya. Karena ini bisa terjadi kelelahan ya, jangan sampai juga gacor di bawah gitu ya. Karena ini staminanya akan habis ketika kita pas naikkan ke gantangan. Nah, seperti itu ya, agar tidak ngempos lah ya. Selain itu, kalau sekiranya belum ada emosinya juga, kalau kita ketahui dia sistem metabolisme dia itu baik, maka kita berikan colokan ya, yaitu apa? Ulet Hongkong ya. Karena ulet Hongkong sendiri mempunyai tekstur badan dia itu keras ya. Jadi keras, nggak lembut ya, nggak seperti kroto gitu ya. Jadi otomatis sistem metabolisme ini akan berusaha keras untuk mencernanya. Jadilah yang namanya adalah emosi ya. Karena apa? Ya suhunya meningkat dengan meningkatnya sistem metabolisme itu sendiri. Nah, itu adalah efek sekejap atau sebentar. Karena efek setelahnya ulet Hongkong ini tentunya adalah birahi. Jadi kita itu punya alasan ya, kenapa kita pilih ulet Hongkong, kok tidak kroto aja om? Nah, itu dengan catatan kita kenal murai batu kita ya, tentang sistem metabolisme dia ya. Kalau kita asal berikan ulet Hongkong padahal sistem metabolisme dia itu lambat atau tidak bagus atau tidak sehat, maka murai batu ini tidak akan muncul yang namanya adalah emosi. Yang kemungkinan terjadi adalah murai batu kita itu akan bengong, pelongo pas di atas. Karena apa? Ya karena dia itu belum selesai dalam mencerna ulet Hongkong ini sendiri. Karena apa? Sistem metabolisme dia itu tidak bagus, tidak sehat kan gitu ya teman-teman. Jadi barangkali ada teman-teman yang ketika pas mau naik sesi gitu ya, naik gantangan gitu ya, kita centelkan ke tiang besi, di situ kita pantau di situ ya, murai batu ini kok fighternya nggak ada ya. Ya udahlah, saya ngikut temen, katanya ulet Hongkong itu bisa menaikkan emosi, ya udah saya colok ulet Hongkong 3 atau 5. Nah di situ, nah pas digantangkan, waduh
kok malah nggak emosi, kok malah diem 1000 bahasa plonga-plongo, apa ya yang terjadi? Katanya ulet hongkong menimbulkan emosi, tetapi kok tidak emosi ya? Nah, ini pentingnya adalah pemahaman. Pentingnya adalah kita mengenali keadaan burung murai batu kita sendiri. Ya terus siapa yang harus mengenal kalau tidak kita sendiri? Apakah orang lain? Nah, itu kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Dan dari rawatan tersebut yaitu mandi, jemur, kemudian sauna, kerodong, master, kemudian apa tadi, pengumbaran. Nah, itu semuanya sudah kita buatkan videonya di awal, dan di situ sudah ada pemahaman tentang fungsinya masing-masing. Dan itu perlu kita pahami agar kita tahu bagaimana sebelum kita memberikan rawatan tersebut, dengan alasan apa, dengan tujuan apa. Nah, itu kan nyambung ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum menyimak video-video tersebut, itu bisa cek di bagian bawah video ini, di deskripsi, di situ ada, di situ ya, agar kita tahu, agar kita paham fungsi dari rawatan tersebut ya. Dan untuk video kali ini kesimpulannya adalah untuk menaikkan emosi burung murai batu, kita harus meningkatkan yang namanya adalah suhu tubuh dia. Dengan cara apa? Ya, menaikkan sistem metabolisme dia. Nah, dengan itu ya teman-teman, mungkin pembahasan kali ini cukup itu dulu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami, kemudian mudah dicerna, kemudian teman-teman bisa juga memasukkan ke logika teman-teman masing-masing. Jadi, oh ini si Om dia harus memberikan penjelasan yang panjang lebar, detail. Oh ternyata biar mudah dipahami. Nah, seperti itu ya. Oke. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian mohon maaf juga kalaupun ada candaan-candaan yang menyinggung hati teman-teman, gitu ya, karena ini tidak sengaja ya. Sekali lagi untuk yang belum subscribe, boleh subscribe di situ agar nantinya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita, gitu ya. Gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.